Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode bisection manual secara singkat. Metode bisection manual adalah suatu metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu fungsi dengan cara membagi interval menjadi dua bagian dan memilih bagian yang mengandung akar secara manual. Metode ini termasuk dalam kategori metode numerik karena menggunakan proses iteratif dan perhitungan numerik untuk mencari akar dari suatu fungsi. Terdapat beberapa langkah-langkah dalam menggunakan metode bisection manual. Yang pertama, menentukan batas bawah dan batas atas. Yang kedua yaitu menghitung nilai fungsi A dan fungsi B. Yang ketiga, jika fungsi A dan fungsi B memiliki tanda yang sama, maka akar tidak ada di antara A dan B. Jika fungsi A dan fungsi B memiliki tanda yang berbeda, maka akan ada di antara A dan B. Yang kelima yaitu hitung nilai tengah, di mana cara menghitung nilai tengah yaitu dengan rumus A ditambah B dibagi 2. Setelah itu, poin ke-6 yaitu menghitung nilai fungsi C. Yang ketujuh, jika nilai fungsi C tersebut bernilai 0, maka C adalah akar dari fungsi. Jika fungsi C kurang dari 0, maka perbarui batas bawah di mana A sama dengan C. Jika fungsi C lebih besar dari 0, maka perbarui batas atas B sama dengan C. Dan langkah yang terakhir yaitu ulangi langkah ke-5 sampai ke-9 sampai nilai fungsi C mendekati 0 atau sampai batas iterasi yang ditentukan. Agar lebih paham, mari kita coba menyelesaikan contoh-contoh soal. Yang pertama, carilah akar dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2 dengan batas bawah min 2 dan batas atas 2. Penyelesaiannya, karena batas bawah dan batas atasnya sudah ditemukan, maka kita bisa melanjutkan menghitung nilai fungsi A dan fungsi B, di mana A-nya kan min 2, jadi kita langsung masukkan pada fungsi fx, di mana x-nya diubah menjadi min 2. Min 2 pangkat 2 jadi 4 ditambah 2, 6, hasilnya 6. Dan fungsi B-nya kita ubah x-nya menjadi B, di mana menjadi 2 pangkat 2, 2 ditambah 2, 2 pangkat 2, 4 ditambah 2, 6. Nah, karena fungsi A dan fungsi B memiliki tanda yang sama, maka akar tidak ada di antara min 2 dan 2. Ini berarti bahwa fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2 di sini tidak memiliki akar real di antara min 2 dan 2. Jadi kita harus menghentikan proses iterasi dan menyimpulkan bahwa tidak ada akar real untuk fungsi tersebut di interval yang diberikan. Oke, kita lanjut pada contoh kedua. Carilah akar dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 dengan batas bawah 1 dan batas atas 3. Penyelesaiannya, kan di sini sudah ditemukan batas bawah dan batas atasnya. Jadi kita langsung lagi menghitung pada nilai fungsi A dan fungsi B-nya, di mana termasuk pada iterasi pertama. Di sini fungsi A-nya kita masukkan A-nya 1 kuadrat min 4, hasilnya min 3. Fungsi B-nya bernilai 3, kita masukkan 3 kuadrat min 4, hasilnya
3 kuadrat 9, 9 dikurangi 4, 5. Karena fungsi A dan fungsi B memiliki tanda yang berbeda, maka akan dipastikan bahwa akar ada di antara 1 dan 3. Setelah itu kita hitung nilai tengah atau C, dimana dengan rumus C sama dengan A plus B dibagi 2, dimana A nya 1, B nya 3, jadi 1 ditambah 3 per 2 yang menghasilkan 4 bagi 2, 4 bagi 2 yaitu 2. Setelah itu kan kita sudah mendapatkan nilai tengah, maka kita lanjutkan dengan menghitung nilai fungsi C, dimana kan C nya tadi 2, kita masukkan saja pada fungsi fx. X nya kita rubah dengan 2 menjadi 2 pangkat 2 min 4, 2 pangkat 2 4, 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Nah, karena fungsi C nya sama dengan 0, maka 2 adalah akar dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4. Setelah mencoba beberapa contoh-contoh soal, mari kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan metode bisection manual. Kelebihan yang pertama yaitu mudah dipahami. Metode bisection manual relatif mudah dipahami dan diaplikasikan. Yang kedua yaitu dapat dilakukan secara manual tanpa memerlukan komputer. Yang ketiga, dapat digunakan untuk fungsi sederhana. Yang keempat, tidak memerlukan pengetahuan programming. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu memerlukan banyak iterasi untuk mencapai akurasi yang tinggi. Yang kedua yaitu tidak dapat digunakan untuk fungsi yang kompleks. Yang ketiga, memerlukan waktu yang lama. Metode bisection manual di sini dapat memerlukan waktu yang lama untuk mencapai akurasi yang tinggi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.